Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film di mana seorang jurnalis yang terlilit hutang memecahkan sebuah misteri yang terkubur selama 40 tahun. Namun makin sini ia mendapatkan sebuah partner yang membuat kasusnya semakin membawa mereka ke psikopat yang gila. Dibintangi oleh Daniel Craig dan Rooney Mara. Tentu disutradarai oleh David Fincher. Bagaimana keseruannya? Kita akan simak. Masih di musim salju, seseorang menerima sebuah paket dari orang misterius. Isinya membuat kakek paruh baya ini sangat sedih. Di lain tempat, seorang jurnalis handal yang bernama Michelle menerima tuntutan balik atas tindakannya yang membongkar kasus korupsi perusahaan ternama di Swedia. Dia dinyatakan terdakwa karena tidak memiliki bukti apapun, dan ia harus mengganti kerugian atas laporan palsunya dan harus mengganti biaya pengadilan yang sangat besar. Bernama Lisbeth, wanita ini yang telah membuat reputasi Michelle sangat merosot, membuat laporan palsu kepada media. Ia sangat mahir dalam bidang IT dan sangat cerdas. Ia juga salah satu jurnalis yang telah meretas segala aktivitasnya. Sangat mudah baginya untuk membuat laporan tentang rivalnya. Di suatu malam, ia terlihat stres memikirkan tentang kasus yang menimpanya. Sebuah telepon dari pengacara perusahaan itu menghubunginya untuk mengadakan sebuah pertemuan. Ia diundang untuk datang ke kediaman pendiri perusahaan itu. Singkat cerita, ia sampai pada tujuan. Terlihat rumah yang sangat klasik dan tertutup. Sebuah jamuan yang sangat mewah menandakan sangat berartinya jurnalis ini. Dalam kasus ini, secara umum ia ditugaskan untuk mencatat biografi miliknya, yaitu Henrik. Tapi pekerjaan yang sebenarnya adalah memecahkan kasus kakek ini, khususnya keluarganya. Terbilang sangat kaya sekali keluarga ini. Rel kereta yang ia tumpangi saja hasil dari kerjasama keluarga ini dengan pemerintah membuat Swedia modern. Awalnya ia menolak karena ia sendiri pun masih dalam kasusnya yang rumit, terutama finansial. Namun kakek ini memberikan bayaran dengan 4 kali lipat, dan ia pun setuju. Sebuah kasus yang selama 40 tahun ini tidak bisa temu titik terang, membuat Henrik pensiun dan memberikan wewenang kepada orang ini sebagai CEO. Yang menurutnya tindakan Michelle itu benar. Hanya saja kurang bukti, dan itu membuat Henrik percaya dengan mengundang Michelle bisa memecahkan masalah yang terjadi di dalamnya. Jadi selama ini si Henrik memantau perkembangan media yang terjadi kepada si Michelle. Henrik kehilangan anak dari cucu saudaranya yang bernama Harriet. Ia meyakini wanita ini mati dibunuh 40 tahun yang lalu. Ini yang membuatnya stres dan memberikan wewenang perusahaan kepada kakaknya Harriet, yaitu Martin. Jadi Michelle harus menguak sebuah misteri di balik hilangnya Harriet. Ia harus memecahkan misteri yang terkubur selama 40 tahun yang lalu. Sebuah pencarian, penjagaan, tetap saja ia tidak bisa menemukan si Harriet. Perlengkapan kamarnya pun tak ada yang hilang. Asumsi itulah yang membuat Henrik yakin bahwa Harriet telah mati dibunuh. Ia dibawa ke suatu ruangan yang isinya sebuah gambar yang selalu Harriet berikan padanya di tiap ulang tahunnya. Terjadi sampai sekarang meskipun Harriet telah meninggal. Selamat datang di alur film The Girl with the Dragon Tattoo. Ia diberikan sebuah rumah khusus untuk investigasinya dan seekor kucing untuk menemaninya. Sebuah berkas riwayat foto ia terima sebagai cara agar ia bisa menemukan misteri di dalamnya dan menyusun foto keluarga Henrik berikut nama dan bidangnya. Investigasi pertamanya ialah mendatangi mantan polisi setempat yang waktu kejadian itu turut mencari hilangnya Harriet ke semua tempat. Namun dalam pencariannya itu tidak menemukan jasadnya Harriet. Michelle tidak menemukan titik terang. Malam harinya ia berkunjung ke rumah Martin, kakaknya Harriet. Informasi yang ia dapatkan hanya seputaran keluarga mereka yang menurun akibat Henrik yang stres tidak menemukan Harriet. Cukup membuat keluarga ini goncang dalam segala hal. Esok harinya ia kedatangan tamu dari salah satu keluarganya yang bernama Cecilia.
Kesempatan ini tidak disia-siakan olehnya dan mencari informasi terkait dengan Harriet. Karena hubungan Cecilia dan Harriet tidak baik pada saat itu, ia menawarkan untuk pergi ke London bertemu dengan Anita, karena Anita adalah salah satu orang yang sangat dekat dengan Harriet. Bergegaslah ia ke London dan bertemu dengan salah satu keluarga mereka yang bernama Anita. Ingatan wanita ini cukup baik. Kepribadian Harriet perlahan ia dapatkan, namun ia tidak menemukan pelaku dari pembunuhan Harriet. Perlahan ia mendapatkan informasi terkait tentang Harriet. Sepulang di London, ia tak sengaja melihat foto yang terjatuh, sebuah foto klasik di mana festival tahunan diselenggarakan. Di dalam foto itu terlihat Harriet saat masih hidup membuat Michelle penasaran dan mencari ke tempat di mana acara itu diselenggarakan. Setelah menemukan tempat itu, ia mendatangi salah satu hotel dan meminta berkas foto pada saat festival itu diselenggarakan puluhan tahun silam. Setelah menerima berkas foto itu, ia mencoba melihat semua gambar yang di sana ada Harriet. Ia dikagetkan dengan foto yang tidak ada Harrietnya di sana. Lalu ia membuat sebuah foto bergerak. Terlihat tiba-tiba Harriet pergi meninggalkan lokasi. Membuatnya penasaran hal apakah yang membuat Harriet pergi meninggalkan parade itu. Tak lama ia mendengar suara ambulans dan membawa Henry ke rumah sakit. Ia khawatir jika Henrik meninggal, ia tidak akan mendapatkan upah yang dikalikan 4 itu. Ditambah investigasinya jauh dari kata berhasil. Ia membutuhkan seorang asisten untuk mempercepat kasusnya. Pengacara dari keluarga itu memberikan saran seorang yang akan mendampinginya. Ia adalah Lisbeth, seorang gadis yang lebih mengetahui baik buruknya Michelle, membuat Michelle shock dan mendatangi kantornya. Tiba di sana, Michelle meminta paksa untuk memberikan gadis itu untuk dijadikan asistennya, karena ia telah diretas segala aktivitasnya dan cukup membuahkan hasil. Setelah mendapatkan informasi dari orang itu, ia bergegas untuk pergi ke tempat di mana Lisbeth tinggal. Ya, beginilah kehidupan si Lisbeth. Kecerdasan bukan berarti sempurna. Terkaget karena orang yang mengetuk pintu adalah orang yang selama ini ia retas. Singkat cerita, mereka berdiskusi terkait kasus yang Michelle alami. Jika Lisbeth menolak, ia tak segan untuk melaporkan peretasan yang dilakukannya kepada Michelle. Sebuah misteri di mana pembunuhan yang terjadi 40 tahun yang lalu sampai sekarang belum terpecahkan. Hal ini yang membuat Lisbeth tertantang dan menerima tawarannya untuk menjadi asistennya. Michelle mencoba memberikan informasi tentang keluarga Henrik kepadanya, baik itu foto, nama, latar belakang kepada Lisbeth. Namun Lisbeth telah menghafalnya lebih dulu, membuat Michelle terheran. Secara ia adalah jurnalis yang sangat cerdas dan tekun. Ketika Michelle online dan menguak kasus itu, secara diam-diam ia telah memantau kegiatannya. Tak heran jika ia telah menghafalnya. Setelah kesepakatan itu, ia mencari data, informasi, dan hal lainnya, ketimbang Michelle yang masih santai di tempatnya. Satu persatu tempat ia kunjungi, dari kepolisian guna mencari informasi terkait hilangnya Harriet 40 tahun yang lalu. Hasil informasi yang ia dapatkan di tahun itu, selain Harriet hilang, ia juga mendapatkan pembunuhan keji, mutilasi, perkosaan berkaitan dengan hilangnya Harriet pada saat itu. Peristiwa itulah yang membuat Henrik percaya bahwa Harriet telah meninggal, meskipun jasadnya belum ditemukan sampai saat ini. Dan mereka dikagetkan dengan seekor kucing yang telah dimutilasi, persis seperti 40 tahun yang lalu. Dan mereka akhirnya berpencar untuk mencari informasi tambahan. Michelle pergi ke tempat panti jompo di mana sebuah fotografer pada saat parade itu berlangsung. Orang ini memberikan informasi terkait pemotretan itu dan menyuruhnya untuk pergi ke wanita ini yang pada saat itu sebagai fotografer. Sampai di tujuan, Michelle memberikan foto yang membuat wanita itu terharu dan memberikan album yang berkaitan dengan foto tersebut.
Setelah mendapatkan sebuah album, terlihat wanita yang ia cari sedang menatap ke depan. Karena jika disambungkan dengan foto beruntun, wanita ini tiba-tiba pergi begitu saja setelah melihat seseorang di depan sana. Michelle belum mengetahui siapa orang tersebut. Ia mencoba untuk istirahat sejenak, namun tak sengaja ia melihat sebuah koran di mana ayah dari Harriet meninggal tenggelam di depan rumahnya. Ia mencoba pergi ke rumah itu, terlihat rumah yang tak terawat, hanya menemukan buku diari milik Harriet. Menjelang sore, ia memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Sebuah peluru nyasar tertuju padanya. Ia kaget dan berlari. Tiga tembakan namun tidak melukai organ vital. Ini syarat investigasinya mendekati titik terang. Di sisi lain, Lisbeth sedang memasang CCTV. Sepertinya ia sadar ada orang lain yang pernah memasuki rumah ini. Sampai di tempatnya, Michelle diobati dan menceritakan semuanya. Mereka menyadari informasi terkait keluarga ini hampir terkuak. Keesokan harinya, mereka menceritakan kejadian penembakan kemarin sore kepada pengacara keluarga ini dan kepada Martin. Mereka menyuruh agar Michelle dan Lisbeth berhenti dengan alasan keamanan. Namun mereka menolak karena pencapaiannya hampir selesai. Ia pergi ke tempat di mana semua arsip yang ia perlukan ada di sana. Dari pertama perusahaan itu dibangun, kerjasama dan calon penerus dari perusahaan ini. Di balik suksesnya pencapaian perusahaan itu, ternyata ada motif pembunuhan yang terjadi. Sangat piawai ia memecahkan sebuah misteri. Di sisi lain, Michelle mendapatkan sebuah foto dari seorang kakek dan isi foto itu adalah si Martin. Bergegaslah ia menuju rumah dan mencocokkan album yang ia dapatkan sebelumnya. Disandingkan dengan seorang gadis yang sama-sama satu sekolahan dengan Martin. Terlihat sama simbol sekolah mereka. Mulai nemu titik terang, Michelle pergi ke rumah Martin. Namun dia tidak ada di rumah. Lalu ia menyelinap, mengambil sebuah pisau untuk jaga-jaga. Mengecek semua ruangan, barangkali ia menemukan barang bukti. Ketika ia selesai menelusuri semua ruangan, datanglah Martin. Ia mencoba mencari jalan keluar untuk kabur, namun sulit. Martin yang menyadari ada orang lain yang masuk mulai mencari ruangan demi ruangan. Suara dari Michelle membuat Martin menghampirinya. Dan akhirnya Michelle ketahuan. Martin menyembunyikan raut kecurigaannya agar Michelle bisa mengiyakan ajakan si Martin. Setelah mereka di dalam, Michelle melihat sebuah senjata laras panjang yang dikhususkan untuk penembak jarak jauh. Ia berasumsi pembunuhan yang ditunjukkan padanya adalah ulah si Martin. Martin mengetahui tuduhan itu karena Michelle telah berhasil membuka sebuah misteri yang sekian lama terkubur. Di sisi lain, Lisbeth telah menemukan siapa dalang yang telah membuat wanita ini pergi begitu saja. Bergegaslah ia pergi menuju rumah investigasinya. Sampai di rumah, ia tidak menemukan Michelle, hanya sebuah foto Martin ketika masih muda. Semakin yakin ada sesuatu yang terjadi padanya. Bergegaslah ia menuju rumah Martin. Keadaan Michelle di sana sangat terpojok dan mengembalikan sebuah pisau. Ia digiring ke basement perlahan demi perlahan. Setelah sampai, ia dibius dan pingsan. Setelah sadar, ia dalam keadaan digantung dengan khusus. Martin sangat memuji asisten si Michelle yang sangat cerdas dan tekun untuk menemukan sebuah misteri. Martin menceritakan pembunuhan keji pada tahun-tahun itu yang dilakukan oleh ayahnya. Pembunuhan yang mereka temukan selama ini adalah korban yang pelakunya adalah ayahnya si Martin. Ia juga tidak mengelak atas pembunuhan setelah ayahnya meninggal. Satu pertanyaan yang membuatnya melamun adalah tuduhan atas kematian Harriet oleh kakaknya sendiri. Ia marah, tidak terima atas tuduhan itu dan membungkam kepalanya dengan kresek.
Di saat Martin membawa pisau dan mencoba untuk membunuh Michelle, datanglah Lisbeth, mendaratkan satu pukulan yang membuatnya tak berdaya. Di saat yang sama, ia berhasil kabur dan dikejar oleh Lisbeth. Motif pembunuhan keji telah terbongkar, dengan pelakunya adalah ayahnya si Martin, atau ayahnya si Harriet. Motif pembunuhan 2 tahun setelah ayahnya meninggal adalah si Martin, dan disusul penembakan kepada si Michelle. Motif hilangnya Harriet atau terbunuhnya Harriet belum mereka temukan. Berlanjut kepada mereka, terjadi kejar-kejaran yang membuat Lisbeth berhasil membuat mobilnya menabrak dan terbalik. Lalu, setelah insiden itu, mereka mendapatkan sebuah foto. Foto itu adalah Harriet yang mereka temukan di basement si Martin. Namun pada saat itu Martin menyangkal telah membunuh adiknya. Jika diasumsikan Harriet masih hidup, hanya ada satu orang yang sangat dekat dengannya, yaitu Anita. Bergegaslah mereka ke London. Sampai di sana, ia memberikan kabar jika Martin telah meninggal. Anita tidak mengetahui kabar itu dan menyuruh Michelle untuk pulang. Ada kecurigaan yang terdapat padanya. Sesampai di situ, ia kembali menemui Anita di tempat kerjanya. Ia sudah mulai muak dengan kedatangan si Michelle. Awalnya ia tak tertarik dengan kabar kakaknya, namun ketika Michelle menceritakan sebuah insiden, barulah ia percaya. Di sebuah taman, Michelle memberikan sebuah foto Harriet ketika masih remaja yang dalam keadaan telanjang. Wanita ini akhirnya mengakui bahwa ia adalah Harriet. Alasan menggunakan nama Anita agar ia tetap aman. Alasan ia pergi ke London tak lain, ketika ayahnya mencoba untuk memperkosanya, ia mendengar ayahnya yang bangga dengan membunuh korbannya. Terlihat Martin yang berada di sana hanya bisa melihat dan memantau. Ia berhasil kabur dan bersembunyi. Ketika ayahnya mengejarnya, ia menerima satu pukulan yang membuat ayahnya mati. Martin berhasil membuat laporan palsu agar adiknya selamat, namun penderitaan yang kian memburuk setelah ayahnya mati, ia diperlakukan sama oleh kakaknya, yaitu memperkosa. Ia memutuskan untuk kabur dan dibantu dengan Anita. Peran Anita yang membuat Harriet meninggalkan rumahnya berhasil. Itu yang membuat Henrik selaku saudara dari ayahnya tidak berhasil menemukan Harriet. Selama ini yang memberikan bunga kepada Henrik ialah Harriet. Semua motif telah terpecahkan. Sebuah momen di mana seorang ayah kandung yang sangat mencintai anak dari kakaknya akhirnya bertemu. Hello, Henrik. Pertemuan antara Henrik dan Harriet, mereka saling mencintai dan kerinduan yang mendalam membuat air mata adalah jawaban saling melengkapi. Tugas mereka telah selesai, tinggal orang ini yang harus mereka hadapi, dibantu dengan Lisbeth. Mereka berhasil membuka penyelewengan terkait korupsi yang dilakukan oleh orang ini, yang berjabat sebagai CEO di perusahaan Henrik. Nama baik telah mengembalikan Michelle sebagai jurnalis yang berani melawan kebatilan. Di momen ini, Lisbeth ingin memberikan cindera mata kepada Michelle sebagai rasa cintanya. Namun, ia melihat mereka sedang bersama dengan yang lain, membuat ia kecewa dan membuang jaket itu. Dengan hati yang terluka, ia pun pergi dan film pun selesai. Pelajaran dalam film ini, berbuat sesuka hati adalah sebuah pilihan. Namun jika itu tidak membuat satu perubahan, kita akan kembali dalam keadaan terhina. Menjernihkan pikiran dan menghapus luka lama adalah kewajiban. Melarikan diri tanpa melihat ke belakang adalah kesalahan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri dan salam.